Sebuah tiang listrik di kawasan Jalan Raya Kedung Baruk, Surabaya, Jawa Timur roboh dan menimpa sebuah mobil yang terjebak kemacetan. Meski tidak ada korban jiwa, pengemudi dan penumpangnya sempat syok. Aliran listrik di sejumlah kawasan juga mengalami pemadaman total. Sebuah tiang listrik setinggi lebih dari 10 meter tiba-tiba rubuh dan menimpa kendaraan berpenumpang 2 orang saat terjebak kemacetan di Jalan Raya Kedung Baruk, Surabaya. Robohnya tiang listrik diduga akibat proyek pembangunan apartemen di salah satu sisi jalan raya. Pihak PLN masih menyelidiki penyebab pasti robohnya tiang listrik ini. Dampaknya selain jalan tertutup, aliran listrik di sejumlah kawasan seperti Kedung Baruk dan sebagian kompleks pertukuan Rungkut dan Panjang Jiwo padam total. Ya, pemirsa, Indonesia boleh berbangga karena menorehkan prestasi tingkat dunia dalam bidang wisata halal dunia. Ya, dan Landstalk kali ini akan membahas topik wisata halal Indonesia jempolan, dan sudah bersama kita sudah hadir narasumber dari yang tentu saja sudah ahli di bidangnya gitu ya. Ada mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center. Ada Pak Sapta Nirwandar. Apa kabar Pak Sapta? Terima kasih sudah hadir sudah kami hari ini. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum PHRI Pusat dan juga CEO dan juga founder of Radana Hotels and Resorts, ada Bang Renier Hadaulay. Apa kabar Bang Renier? Terima kasih sudah hadir. Sehat. Ya, di Landstalk kali ini, dan sebelum membahas lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi salah satu destinasi halal bagi banyak wisatawan. Menurut studi Indeks Wisata Muslim Global 2017, Indonesia kini menempati posisi ketiga sebagai tujuan wisata ramah muslim. Indeks tersebut mencakup 130 destinasi wisata yang dinilai berdasarkan 4 kriteria, yakni akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Indonesia memang serius menggarap sektor wisata halal ini. Peningkatan peringkat Indonesia disebabkan para traveler muda menginginkan pilihan yang lebih banyak, pengalaman yang unik, serta konektivitas. Ternyata gaya hidup muslim dalam hal fashion terhubung dengan sempurna dengan pasar wisata itu. Tahun 2015, Indonesia menyabet 3 penghargaan pada World Halal Tourism Award di Abu Dhabi. Tahun 2016, Indonesia bahkan merebut 12 dari 16 penghargaan. Perkembangan sektor wisata halal yang sangat pesat membuat Indonesia berpeluang menjadi kiblat wisata halal dunia pada tahun 2019. Ya, wisata halal Republik Indonesia jempolan. Nah, itu tadi kita naik peringkat ya. Betul sekali. Dari peringkat 4 kemudian ke peringkat 3. Ya, dan ini ya, dunia lagi ya. Dan dunia ini untuk kategorinya ya. Betul sekali. Dan mungkin Pak Sapta punya insight ataupun mungkin point of view terkait dengan hal ini. Ini artinya buah dari kerja keras yang mungkin selama ini sudah dilakukan sebetulnya Pak Sapta ya. Ya, jadi sekarang Indonesia sudah tidak hanya dilirik, tapi orang sudah mulai percaya bahwa Indonesia juga bisa mengembangkan satu destinasi baru, dan wajar karena Indonesia kan the biggest by population ya, Muslim countries. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus kita ambil. Nah, kita baru nomor 3. Yang lalu 2015, 2016 itu kita dari 6 lompat jadi 4. Di depan kita masih ada UAE dan saudara kita Malaysia. Nah, Malaysia masih the best. Jadi kita mungkin sudah waktunya kita untuk kerja keras menjadi destinasi yang juga penting bagi para Muslim travelers. Karena Muslim travelers itu ada 300 juta. Jadi kita harus grab sebanyak mungkin untuk bisa mereka datang ke Indonesia. Apakah naiknya peringkat ini diikuti dengan jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Indonesia? Itu pertanyaannya. Mestinya karena tahun sebelumnya itu kita hanya sekitar dari Malaysia dan Cina dan seterusnya, Singapura, Muslimnya ya, dan juga dari Timur Tengah ada sekitar 3 jutaan lah hampir kita. Jadi mestinya akan naik ini dengan apalagi kemarin juga ada Raja Salman ya sebagai ikonik juga di Bali. Mestinya
orang cukup semakin menarik banyak. juga. Secara psikologis mungkin menarik Ya, perhatian itu dari yang wisatawan disebut muslim dengan untuk datang cert ke Indonesia. endorser. Ya. Cert endorser dalam pariwisata. Jadi kalau selebritiesnya datang, yang lain pasti ikut datang. Bisa ngikut. Oke. Baik, Sekarang datang. Pak Sapta, Bang Rey, kita lihat ini ada grafis yang menunjukkan bagaimana peringkat-peringkat wisata halal di dunia. Ya, di Ya. peringkat ke-1 ada Pertama masih Malaysia, ada Malaysia kemudian ya. juga peringkat kedua ada Uni Emirat Arab, nomor 3 Indonesia, dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa Anda lihat. Dan ini saya kalau ke Bang Renier, kalau tidak salah hotelnya menjadi salah satu yang mendapatkan penghargaan juga sebagai hotel syariah ataupun hotel halal gitu ya. Ini mungkin Dan yang perlu jadi catatan, ini hotelnya ada di Bali. Nah. Kemudian beliau berani untuk membangun sebuah hotel Ya. halal begitu ya di Oke. Bali. Itu- Bisa diceritakan Bang, keberanian itu seperti apa akhirnya bisa Boleh. dibangun? Jadi gini, mohon maaf, saya nggak pernah mau pakai kata syariah karena konotasinya terus ya, ya. oke. Jadi mungkin 4 tahun yang lalu Radana mulai langsung saya putuskan untuk menjadi the first modern Muslim friendly hotel dengan sertifikat halal MUI. Oke. Itu adanya di Kuta, adanya di Bali. Namun hotel itu juga kami buat satu konsep yang insya Allah hotel itu harus menjadi bukan cuma hotel, menjadi butik hotel yang targetnya menjadi destinasi. Sekarang ini persaingan begitu berat. Oke. Di Bali ada 16.000 hotel, 160.000 kamar. Saya pikir kita harus ciptakan sesuatu yang berbeda. Di satu sisi, kalau kita bicara halal, Indonesia tuh sekarang harusnya menjadi surga pariwisata halal. Seperti tadi disampaikan, tahun lalu dalam kompetisi internasional yang paling berbobot, Indonesia ikut di 12 dari 15 kategori. Dan Indonesia menang di 12-nya. Alhamdulillah juga tetangga kita yang tadi kita lihat masih ranking nomor 1 Malaysia. Iya, Malaysia. Gitu. Kalau kita lihat ranking nomor 1, nomor 2 kan tadi United Emirates ya. Yeah. Ya nggak apa-apa lah. Tapi saya kepengen Indonesia tuh berada di nomor 1 atau saya lebih suka United Emirates nomor 1, Indonesia, Indonesia di di nomor nomor 2, dua. Malaysia nomor sekian lah. Karena secara objek wisata kita lebih banyak gitu ya, lebih banyak punya daripada kemudian Malaysia ya. Sangat Tetangga banyak. ya. Dan mungkin satu hal yang kita mesti apresiasi sepanjang yang saya tahu, koreksi saya kalau saya salah Pak Sapta, Indonesia ini lagi sangat beruntung untuk dunia pariwisata. Kenapa itu? Kenapa? Kita punya seorang chairman, Presiden Joko Widodo, dan CEO-nya namanya Pak Dr. Arif Yahya yang sangat concern terhadap pariwisata. Dan sekarang mereka betul-betul bekerja keras, infrastruktur dibangun, konektivitas dibangun begitu mudah, dan CEO lain mendukung pariwisata seperti Menteri Perhubungan, Menteri PU, sehingga untuk akses sangat amat terbuka. Nah, artinya dengan kemenangan Indonesia atau anugerah lah, saya nggak mau bilang kemenangan, anugerah Indonesia di tahun lalu mendapat 12 kategori airport halal, destinasi halal, kuliner makanan halal juga ya, kuliner seperti halal. itu. Rasanya target chairman kita Pak Joko Widodo 20 juta itu harus bisa cepat tercapai. Sepanjang kita bekerja bersama-sama untuk menarik wisatawan Muslim sebanyak-banyaknya. Pak Sapta, tapi apa nih tantangan terberat untuk menuju wisata halal yang sedang dibangun di Indonesia ini sebenarnya? Yang pertama persepsi masyarakat ya. Terutama masyarakat lokal sendiri sebenarnya ini masyarakat pengusaha. Oke, masyarakat pengusaha. Karena kalau kita bicara industri, ya kita harus akui bahwa industri halal itu lebih banyak di Malaysia. Artinya mereka sudah berani untuk berinvestasi di sektor itu. Ya, dan kita masih mungkin juga karena masyarakat kita atau dunia usaha kita menganggap itu hal yang biasa gitu. Tapi sebetulnya kita sudah berani, makanya hotel halal di Bali aja baru 2. Kebetulan satu kecil ya, yang satu di Kuta itu punya yang nggak gitu dikenal, kayak Semi Losmen. Nah, Pak Renier berani. Di Jakarta aja kita belum temukan yang pure, ada Sofian tapi relatif juga baru mulai
mulai besar lah gitu. Oke. Nah di Bangkok sendiri sudah ada bintang 4, bintang 5, bahkan sampai di Pattaya. Nah itu restoran juga mereka invest, bahkan mereka sudah punya apartemen. Alhamdulillah di Depok nih sudah mulai ada apartemen yang 8 tower yang mulai mengarah ke halal lifestyle. Karena orang masih takut kalau halal itu nanti begini, begitu. Tidak, ini hanya services sebetulnya. Seperti umpamanya ada kaum lain yang makannya vegetarian. Nah ini kebetulan orang Islam kan memang dilarang untuk makan yang haram, antara lain babi. Nah ini tentunya kalau kita sediakan yang non babi, services buat klien. Nah sekarang di beberapa, saya kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur, Hotel Mandarin pun tidak lagi serving makanan yang berbau tidak halal. Kenapa? Karena dia punya keuntungan kalau makanannya halal. Satu buat orang Muslim, betul. Buat non-Muslim juga bisa. Buat non-Muslim nggak pernah ada persoalan karena choice-nya banyak. Sehingga sebenarnya dia punya klien 2, jadi keuntungannya 2. Betul. Nah ini fungsinya dengan. Nah tapi ini masih kurang ya kesadaran pelaku usaha kita di Indonesia ini masih rendah ya. Masih ada pemilik takut rugi, takut pembatasan. Sebetulnya enggak, ini services. Gitu, itu yang. Baik, Bang Rainier, dari Bang Ray ya. Iya, waktu awal memulai konsep ini gitu ya, konsep halal gitu. Nah itu challenge-nya gimana sih? Adakah kondisi-kondisi mungkin yang membuat akhirnya Bang Rainier berpikir bahwa lanjut nggak ya dengan konsep ini gitu? Karena mungkin ya seperti yang disampaikan tadi Pak Sapta, bahwa teman-teman pengusaha berpikir bahwa dengan ada cap halal takutnya ada market yang justru hilang gitu. Jadi gini Mas, alhamdulillah kami ada 3 hotel di Bali. Ya. Dari awal, dari sebetulnya 16 tahun yang lalu, pada saat kami memulai hotel yang pertama, Oasis Beach Benoa, kami sudah menerapkan konsep no pork. Ya, kita bicara bacon. Bacon kan ada beef. Dan ternyata nggak ada masalah. Ya. Nah, hotel kedua juga demikian. Hotel ketiga sebetulnya lebih kepada naluri. Pada saat itu saya memutuskan untuk ini mesti bangun yang lebih quote unquote gila. Bayangkan 16.106 hotel 160.000 kamar di Kuta pula lagi. Ya. Itu perang harga ancur-ancuran. Saya nggak mau perang harga, saya mau quality. Nah untuk quality tentu service nomor 1, SDM, produk nomor 1 juga. Ayo kita ciptakan sesuatu yang berbeda. Sehingga salah satunya, saya bikin konsep modern muslim tadi. No alkohol. Di Kuta loh ya. Nah, yang kedua, didorong dengan diciptakan tematik butik hotel. Mudah-mudahan nanti suatu hari bisa lihat. Di situ per hari ini mungkin hampir 3.000 pernak-pernik ada. Nah, baik. Modern gitu. Nah, tadi kembali, ini peluang sangat besar. Sepanjang yang saya tahu, per hari ini, ya, itu di Bali ada 3 direct flight per hari dari Middle East. Dan full. Dan ini sebaiknya dimanfaatkan gitu ya. Dan sebetulnya si halal itu bisa dikemas dengan kreatif oleh para pelaku usaha supaya memang jatuhnya wisatawan yang kemudian menginap di hotel tersebut merasa bahwa nggak ada sesuatu yang beda sekali gitu ya. Bahkan masih bisa ini kita lihat pengalaman Bangkok ya. Hotel halal ini dimanfaatkan juga oleh keluarga. Keluarga yang non Muslim. Mengapa kalau dia bawa anak-anak, dia kan tidak memerlukan alkohol, dia nggak perlukan entertainment yang seperti itu, sehingga juga dan lagi juga ada yang mereka ambil calmity-nya, jadi calm dan seterusnya. Oke, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Stop.